Bismillah bihamdi uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatal muslimin, tahiyatal qulub, tahiyatar ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa kaifa halukum ayyuhal hudur al-kiram fi hadha as-sabah al-mubarak? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Sabahukum sabahun mali'un bil barakah. Sabahul ward, sabahul zuhur, sabahul bahjah, ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram. Fi hadha as-sabah al-mubarak naltaqi maratan ukhra fi silsilati ta'lim al-lugha al-arabiyyah lil marhalah al-mutawassitah. Faqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban min jadid. Ahlan bik. Ahlan bik. في هذا الصباح سنستمر درسنا كما قد قلت لكم في لقائنا السابق. سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله الكتابة سنستمر الكتابة عن طريق قراءة ومطالعة القسم الملاحظة من الكتاب ثم نطبقها. ثانيا بعد الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى هيا بنا نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا صاحب العلو والسماحة، صاحب البركة، صاحب المعجزة، الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا وهاديا إلى صراط الله المستقيم، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ibu bapak sekalian, bahagia kita hari ini bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Nahnu masruruna bihadha al-liqa' al-mubarak. Iltaqaina bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala li'an nuwasila darsana fil lughatil arabiyyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa marhaban bik. Tafaddali bid-dukhul. Fi hadha al-yawm هذا اليوم يعني يوم خاص، وإن كان يعني اليوم يعني يوم العطلة، وهذا اليوم حقيقة العطلة الإجازة العطلة في اليوم الماضي يوم الاثنين إذكارا وذكرا لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك في هذا اليوم نحن نلتقي لأن نستمر درسنا ونحن نعترف وأيضا نتسامح لبعض منا الذي قد نظم حياته وأنشطته لأن يتمتع بالعطلة مع الأسرة الاجتماع مع الأسرة أو السفر إلى مكان نزهة في هذا اليوم. Karena hari ini hari yang bagi itu hari libur, maka kita bisa maklumi kalau ada dari teman-teman kita yang sudah merencanakan untuk berkumpul bersama keluarga. Wa amma nahnu al-yawm sanajtami' huna fi hadzal fasl
في هذا الفصل لأن نتعلم اللغة العربية. فأنا متشكر جدا على حسن استماعكم وعلى حضوركم في هذه القاعة في هذا الفصل الافتراضي. Karena itu saya berterima kasih Ibu Bapak sekalian untuk kehadirannya di kelas kita hari ini. وقبل أن نخطو إلى درسنا اليوم أنا أريد أن أسألكم جميعا هل هناك من سيتقدم بالتدريب على الكلام بهذا الصباح يا سيد أندي كمالا؟ Tafadhali Asrina Dewi, ya Sayyidah Asrina Dewi. نعم تفضل. طيب شكرا. سنستمع أولا أيها الحضور الكرام، سنستمع أولا قبل أن نخطو إلى درسنا درس الكتابة والتعبير باللغة العربية. سنستمع أولا إلى سيدتنا سيدة أسرنا ديوي التي ستتعلم الكلام باللغة العربية وتحاول أن تعبر بعض الشيء باللغة العربية. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ibu Bapak sekalian, mari kita dengarkan Ibu Asrina Dewi yang akan mencoba untuk berbicara menggunakan bahasa Arab, yang akan mencoba mengungkapkan beberapa hal yang ingin disampaikan. Lidzalika nutih al-fursah, hadhihi al-fursah ila sayyidatina as-sayyidah Asrina Dewi. Litatafaddal mashkurah ya sayyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Al-Mukarram Ustadz Erta Mahyudin wa sayyidati wa sa'adati ajma'in. Kaifa halukum? Asbah. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Ana sa'idan tadrusu al-lughatil arabiyyah biliqa'i bisababin al-Qur'an arabiyyun wa kalamun ahlil jannah arabiyyun. Wal an sanadrusu bimislah. Wal an sanadrusu bismillah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran laki ya Sayyidah Asrina Dewi. Wa ana uridu an aktarih lil akharin alladhina sayatakallamuna amamana fil bidayah fi liqa'ina at-tali bi an yuhawil an yatakallam an ba'd syai'. Matalan yatakallam an khibratihi atau mungkin yatakallam an hiwayatihi atau yatakallam an amalihi fil mustaqbal, amma yuridu fil mustaqbal, hatta yastati an yu'abbira syai'an an tariq jadid laisa faqat an tariqil hifzi bal yuhawilu yu'abbir amma fi nafsihi. Ibu Bapak sekalian, untuk memvariasikan isi dari pembicaraan bagi ibu-ibu Bapak sekalian yang akan berlatih berbicara bahasa Arab pada muqaddimah untuk sesi-sesi kita yang akan datang, kalau bisa ya selain muqaddimah, Ibu Bapak juga bisa belajar untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Misalkan saja Ibu Bapak mencoba untuk berbicara tentang apa kesukaannya, apa kegemarannya. Anil hiwayah atau
yatakallam an amalihi fil mustaqbal, atau ibu bapak sekalian bisa berbicara tentang apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan di masa yang akan datang. Sehingga akan ada variasi, ada idenya ide sederhana. Nah, lalu ibu bapak mencoba untuk menyiapkan diri, mengungkapkan tema tersebut dengan bahasa Arab. Taban. Baik, ashkuruki syukran jazilan ya Sayyidah ala tafadduliki ala takarrumuki bi at-taqdim ad-dars bil lughah al-arabiyyah. Ayuhas sadah wa sayyidat, ayuhas sadat wa sayyidat, ayuhas sadat wa sayyidat. Hakada, ayuhas sadah wa sayyidat. سنتعلم اليوم الكتابة باللغة العربية، ليس عن طريق كتابة المسموع أو نسخ المسموع، لكن عن طريق أنتم تعبرون عن الأمور المتعلقة بالحياة اليومية بأسلوب أو بأنماط أو بنمطين، يعني على بالتدقيق أو بالتدقيق، يعني بالنمطين, dengan pola ya, dengan dua pola yang akan kita pelajari. Sekarang ini ibu bapak sekalian ya, ibu bapak sekalian kalau ingin mengatakan boleh, biasanya ibu bapak mengatakan apa? Naam. Iya ya Tia. Tafadhol. Kan boleh. Tafadhol, Pak. Misalnya saya boleh nggak masuk hari ini gitu. Ya jujur. Jujur. Ya jujur. Ya jujur. Ya jujur. Ya jujur. Baik. Ya jujur. Ya jujur. Ya jujur. Ada boleh mengerjakan ya, boleh mengerjakan tugas ini di rumah misalnya. Selama ini apa yang ungkapan yang bisa atau biasa digunakan? Yang tadi itu, yang ya juju tadi, ya jiju tadi. Ya juju baiti fi baiti. Oke, baik. Itu ya. Nah, coba Ibu ya, Ibu Bapak sekalian, kita coba mengungkapkan idenya dulu ya. Kita buat kalimat ya. Kita coba buat 5 ya. Kita buat 5 kalimat yang menggunakan kata boleh. Coba. Kalimat bahasa Indonesia dulu ya. Kalimat bahasa Indonesia. Kita coba ya. Apa yang terpikir, apa yang ada dalam pikiran ibu bapak sekalian kalau mau menggunakan kata boleh. Gitu. Boleh. Gitu. Misalnya, apakah peserta boleh membaca pelajaran dengan suara yang terbata-bata misalnya? Apa jawabannya? Ya juzu. Pakai bahasa Indonesia aja dulu ini, mengembangkan idenya. Fokus ke pakai bahasa Indonesia untuk membuat kalimat yang dalam bahasa Indonesia ada makna bolehnya. Kita mengatakan siswa boleh membaca dengan terbata-bata misalnya. Yang lain misalnya, Pak Andi, bahasa Indonesia apa? Kalau menggunakan kata boleh. Apakah boleh saya izin keluar kelas? Coba pakai itu, kalimat berita. Sholat boleh dikosorkan dalam perjalanan. Baik. Oke, baik. Pandi, mana Pandi? Kalimat tanya atau kalimat berita? Kalimat berita. Tadi saya mau memulai dengan kalimat tanya, itu tadi maksudnya mau memancing respon ibu bapak sekalian, untuk menjawabnya. Kalau ibu bapak sekalian sudah menjawab, itu akan jadi kalimat berita tadi maksud saya. Tapi karena sepertinya pancingan saya itu umpannya kurang menarik, jadi
Ini ikan di kolam masih tetap anteng. Nggak ada responnya. Jadi coba Pandi, kalau Pandi bikin kalimat sendiri. Murid-murid boleh membaca buku dahulu sebelum ujian. Iya, oke, bagus. Pak Chandra coba. Tambahkan 4 lagi, Pak Andi, dengan kalimat yang semacam itu. Sekarang Pak Chandra atau saya lagi? Pak Andi tambahkan 4 kan 5. Pak Andi sudah punya 1 tadi. Yang berikutnya kita dengar 1 dari Pak Chandra, nanti 4-nya dibikin lagi. Iya. Saya boleh membaca dengan terbata-bata. Coba ganti kata gantinya dengan bukan kata ganti. Boleh membaca. Siapa yang boleh? Saya boleh membaca buku. Ganti, jangan pakai kata ganti, Pak. Jangan pakai kata ganti. Jadi gimana? Saya nggak pakai jangan ganti. Pakai kata ganti, jangan pakai kata ganti. Iya. Coba jangan pakai kata ganti, jangan pakai nama, coba. Bahasa Indonesia aja. Dibolehkan membaca dengan terbata-bata. Siapanya? Ya. Murid-murid boleh membaca dengan terbata-bata. Iya, baik. Berikutnya ya, tambah lagi dengan 4 kalimat lain lagi. Bu Wati, coba apa Bu? Ya, saya nggak boleh pakai kata saya ya, gitu ya. Tidak pakai kata ganti, tidak pakai nama orang. Boleh berolahraga kembali. Siapanya dulu? Kami boleh itu masih kata ganti. Itu masih kata ganti. Kata ganti kan. Misalnya kan ibu-ibu. Gitu. Ibu-ibu boleh berolahraga kembali. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Novia. Iya, mantap. Walaupun kita tidak dengar karena mikrofonnya masih mati. Coba Pak Beni. Bapak-bapak boleh berangkat ke gunung. Iya, bapak-bapak. Ibu-ibunya olahraga, bapak-bapaknya ke gunung gitu. Anak-anaknya bagaimana, Bu Ratnawati? Anak-anak boleh apa? Ibu-ibunya olahraga, bapak-bapaknya ke gunung, anak-anaknya boleh apa jadinya? Bolehkah anak-anak bermain di luar? Jangan pakai kalimat tanya, coba. Pakai kalimat berita. Anak-anak boleh bermain bola di luar. Iya, keren tuh. Ibunya olahraga, bapaknya pergi ke gunung, anaknya bermain bola di luar. Oke, baik. Itu kita akan coba ya untuk selain yang ibu bapak tadi ya, selain ibu bapak yang tadi sudah biasa ya, sudah biasa menggunakan kata yajuzu. Yajuzu. Nah, berikutnya yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah mengungkapkan dalam bahasa Arab, belajar menulisnya adalah kata harus. Mama lagi belajar dulu. Kata harus. Misalnya orang Islam harus membaca Al-Quran. Biasanya Ibu, Bapak sekalian menggunakan ungkapan apa untuk kata harus seperti pada contoh tadi? La Buddha. La Buddha. Yang lain? Wajibun. Iya, baik. Ya, kita akan pelajari pola tersebut. Nah, tapi kita mulai dulu. Coba kalau dalam bahasa Indonesia, Bu Penny, apa contoh lainnya? Kata yang menggunakan kata harus. Anak sekolah harus belajar dengan rajin. Iya, bagus. Bu Dite. Anak bapak-bapak
boleh bekerja di rumah dalam masa pandemi ini. Ya, udah pindah harus sekarang, harus. Ya, harus. Bu Asrina? Ya, Sayyidah Asrina, tafadhali. Muslim harus sholat 5 kali sehari. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Contoh dalam bahasa Indonesia, ungkapan yang harus. Pencuri harus dikejar. Pencuri harus dikejar. Saya Ustaz. Apa yang mengejar, Bu? Saya aja. Apa, Bu Rita? Ya. Umat Muslim harus bersatu agar jangan jadi bulan-bulanan atau kaum sekuler. Iya. Benar. Iya, bagus. Bu Sri Hastuti. Bu Yuniat. Silakan Bu Sri Astuti, coba dalam bahasa Indonesia. Harus rajin belajar. Bagaimana? Anak-anak harus rajin belajar. Anak-anak harus rajin belajar. Harus belajar dengan rajin ya, maksudnya gitu. Harus rajin belajar. Harus belajar. Baik, Bu Dita gimana Bu? Harusnya driver harus berhati-hati gitu. Putus-putus, Pak. Ini sinyalnya lagi putus, Pak Guru. Ya. Pak, putus-putus jadinya. Sinyalnya lagi jelek ini, muter-muter terus. Muter-muter terus. Ya, putus-putus. Itu juga ya. Sinyalnya lagi keluar kota, liburan ya sinyalnya. Iya. Sinyalnya hilang, Pak. Sinyalnya hilang di tol, Pak. Ayuhal hudur. Itu dia ungkapan dalam bahasa Indonesia ya, contoh dalam kalimat bahasa Indonesia. Sekarang mari kita lihat kalau dalam bahasa Arab pilihan lain yang kita gunakan ya, pilihan lain yang bisa kita gunakan untuk maksud seperti itu. Ya, nanti juga Ibu Bapak sekalian bisa menggunakan kalimat-kalimat lain, tapi kita akan usahakan bagaimana kalau kita ungkapkan dalam bahasa Arab. Prinsipnya bahwa kalau kita belajar bahasa itu dinamis ya. Bahasa itu dinamis sehingga mengungkapkan satu ide itu kita bisa menggunakan beberapa cara. Ya, tadi misalnya kalau untuk kata boleh menggunakan kata yajuzu. Ya, kata yajuzu. Kemudian untuk mengatakan harus tadi ada yang menggunakan la budda, ada yang menggunakan wajibun atau mengatakan yajib. Sekarang mari kita lihat, kita pelajari bagian mulahazah dari pelajaran pertama pada buku kita. Bang, kita baca bersama-sama. Contoh yang pertama di mulahazah. Muslimi. Alal muslimi. Alal muslimi. Ayusolliya. An yusolliya. Khamsa. Marot. Khamsa marratin. Ya. Alal muslimi an yusolliya khamsa marratin. Ini diambil dari teks bacaan kita sebelumnya. Ini dimaknai dengan apa? Setiap orang harus melakukan sholat 5 kali. Kalau dari contoh ini, Ibu Bapak sekalian, kira-kira makna harusnya dari mana? Allah. Nah? Sholat. Dari sholat. Coba. Alal muslim an yusolliya khamsa marrat.
Setiap orang harus melakukan sholat 5 kali. Ini ada kata ungkapan harus. Ada ungkapan harus. Harus. Pertanyaannya adalah kira-kira ini ditebak aja, nggak apa-apa. Nanti kalau meleset kita coba lagi. Kira-kira makna harus ini lahir dari ungkapan yang mana dari Arab yang ada? Ayo sorry. Dari kata Dari an. Dari kata Ala wajib ala muslim ayu sholat. Yang lain? Alaan. An ya. Dari sholatan. Yang lain? Sholatan Ustaz. Dari mana? Dari yusolinya itu, Ustaz. Oke, baik. Yang lain? Dari al-Muslim. Ya. Oke, yang lain? Oke, baik ya. Ada 4 pendapat ya. Ada pendapat yang muncul ya. Ini apa yang saya lingkari? Salat. Kira-kira ini lahir dari ungkapan mana tuh di atas? Soli. Yusola. Berarti bukan yusol ini bukan ke harus ya. Kita eliminasi. Oke. Yang harus sholat siapa? Muslim. Berarti harusnya bukan Muslim. Oke, itu ya. Berikutnya. Ke ibu-ibu mengenal Allah jenisnya apa, ibu bapak sekalian? Allah huruf jar. Bisa harfu jar bergandeng dengan fiil? Biasanya enggak. Tidak bisa. Karena itu ya. Ini kan yang harusnya apa? Harusnya adalah sholat. Sholat di sini bentuknya fiil. Sehingga tidak bisa tadi maka ada an. Gitu. Jadi gitu. Ibu-ibu sekalian, dari ini ungkapan yang kunci untuk memaknai, untuk kita memaknai ada makna harus adalah dari ungkapan al. Ya. Kalau tadi an ini kaitannya dengan yusolli. Yusolli fiil. Baik. Ya. Coba kita baca kalimat yang kedua. Qabla sholati alaina an natawaddo'a. Qabla sholati alaina alaina an natawaddo'a. Qabla sholati alaina an natawaddo'a. Apa yang harus di sini? Wudu. Apa yang harus? Juga ya. Wudu. Harus wudu. Siapa yang harus wudu? Alaina nahnu. Siapa yang harus wudu? Orang yang mau sholat. Kita. Siapa yang harus wudu? Alaina. Nahnu. Siapa yang harus wudu? Alaina. Muslim. Yang mau sholat. Sekalian, jika saya menggunakan sekalian untuk kelancaran kita dalam berkomunikasi, jika saya menggunakan pertanyaan bahasa Indonesia, usahakan jawabannya bahasa Indonesia sehingga langsung klop itunya. Langsung klop. Ya. Saya ulangi lagi. Siapa yang harus wudu?
Yang mau Kita. sholat. Islam yang Yang akan mau sholat. mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Orang muslim Apa? yang mengerjakan sholat. Orang muslim. Siapa Orang lagi? Muslim. Orang yang mau Orang yang mau sholat. Orang muslim. Ya. Orang yang mau sholat. Ya. Siapa lagi? Maksudnya idenya yang lain lagi. Orang yang mau sholat. Siapa lagi? Kita, kami. Kita. Siapa Saya lagi? mau sholat. Belum. Saya mau sholat. Jadi ada 3 ya idenya. Siapa yang harus wudhu? Ada yang mengatakan orang muslim, ada yang mengatakan orang yang mau sholat, ada yang mengatakan kita. Kalau yang mengatakan bahwa yang harus wudhu adalah orang muslim, mana ungkapan yang bermakna orang muslim? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita tunda ya. Kalau tidak ada kita tunda dulu karena nanti susah nyarinya. Ya, kalau tidak ada kita tunda dulu nanti susah nyarinya. Mana yang bermakna orang yang sholat, orang yang mau sholat? Sholat. Sholati. Orang yang mau sholat. Tidak ada. Nggak ada. Ada. Muslim yang sholat kita. Kita tunda dulu. Mana yang bermakna kita? Nah, Laina. kita Laina. alaina. Nah-nya itu. Ya. Ya, nah-nya itu. Jadi maknanya kemudian kita, gitu ya. Iya. Kita. Nanya Ini nahnu. seperti yang tadi ya. Dan ini sepertinya maknanya mungkin kurang lengkap. Setiap orang muslim ya, di sini maksudnya. Setiap orang muslim, kalau kita lihat dari struktur kalimat ini, yang menjadi subjek dalam bahasa Indonesia adalah yang menjadi subjek dalam bahasa Indonesia adalah kata yang terletak setelah Allah. Kita ini kemudian lalu dilanjutkan dengan harus. muslim. Kita harus apa? Kita harus Natawaddo. Wudu. Kerudu. wudhu ini ibu bapak sekalian, kalau kita lihat dari contoh yang pertama dan contoh kedua, ini menggunakan fiil. Ya. Harus ngapain itu menggunakan fiil. Harus ngapain itu menggunakan fiil. Jadi ibu bapak sekalian harus ngapain itu menggunakan fiil. Fiilnya didahului oleh an. Ya. Oh, kita harus wudhu. Kapan? Gitu. Di kalimat kedua kapan? Sebelum sholat. Ya, keterangan waktu ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa secara umum bisa ditaruh di awal, bisa juga ditaruh di akhir. Kita mengatakan untuk makna ini dalam bahasa ini kita mengatakan sebelum sholat kita harus wudhu. Bisa juga kita harus wudhu. Baik. Jadi kata kunci harusnya di Allah ya Ibu Bapak sekalian. Menggunakan pola ini kata kunci yang bermakna harus itu pada kata Allah ya. Kemudian siapa yang harus itu adalah kata yang terletak sesudah Allah itu. Kemudian apa yang harus, perbuatan yang harus itu diungkapkan dengan fiil di sini, diungkapkan dengan fiil, fiilnya didahului oleh an. Ya, fiilnya didahului oleh an. Mudah-mudahan semakin terang. Kita coba lihat contoh yang ketiga. Apa katanya? Al-Ghani ayyusa'adul Bu Penny, coba kita dengar Bu Penny. Ya, Pak Guru. Silakan. Oke. Kenapa Pak Guru? Nomor 3, coba baca sendiri. Allah Al-Ghani an yasa ada fuqara'a. Iya, baik. Bu Penny. Ya. Iya.
Pakai ilmu ya. Ini pakai ilmu yang sudah diketahui. Ibu. Udahlah. Yakin yaknya dibaca seperti apa? Udahlah. Bu Penny yakin ini cara membacanya bagaimana ya ini? Apa I, apa U? Yuk, U aja Pak Ustadz. Biar aman. Oke. Dan itu artinya Ibu ketika memutuskan itu pakai U, itu Ibu lebih aman daripada tadi pakai A. Iya. Ketika Ibu tidak punya ilmu. Iya. Sekali lagi Bu Bapak sekalian, udahlah itu kalau Ibu Bapak tidak punya ilmu. Oke, berikutnya. Bu Penny, ini berikutnya. Ilmu berikutnya. Ini huruf terakhirnya apa? Goni. Huruf terakhirnya apa? Alif bengkok. Alif bengkok. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita pernah di pelajaran sebelumnya kita pernah menyampaikan bahwa teks-teks yang ditulis pada periode-periode sebelumnya, ya, pernah kita sampaikan, mungkin Ibu Bapak kalian ada yang ingin, bahwa teks yang ditulis pada periode-periode sebelumnya, bukan yang akhir-akhir ini, itu terkadang tidak membedakan dengan jelas antara alif bengkok dengan ya. Berdasarkan diskusi kita pada waktu itu juga Ibu Bapak sekalian, saya sudah memberikan tawaran. Saya memberikan tawaran karena teks yang kita baca ditulisnya tidak begitu tegas antara alif bengkok dengan ya. Ada clue-nya kan Ibu Bapak sekalian? Bagaimana cara kita meyakinkan apakah itu alif bengkok atau ya? Apa ilmunya? Ada ala di depan. Kalau di sebelahnya kasroh, dia jadi sebelahnya iya. kasroh. Di sebelahnya. Kalau dia sebelumnya Mata alif. kasroh. Kasroh sebelumnya kasroh. Kasroh jadi iya. Karena ada ala jadi itu majrur. Ini ada dua cabang. Ada dua cabang. Bu Rita sudah melihat ke tetangga, ya, lihat ke Allah. Masih fokus. Pertanyaannya belum ke situ. Kita masih fokus di dalam rumah. Iya. Sementara kita masih bebenah di dalam rumah. Rumah, ya betul Kita Pak udah Guru. pindah ke tetangga. Ke tetangga. Baik Ibu Bapak sekali. Satu-satu aja. Apa ilmunya? Untuk meyakinkan apakah ini ya, maksurah ataukah itu yang gitu. Bagaimana caranya? Kita lihat ke huruf sebelumnya. Lihat ke huruf sebelumnya. Sebelumnya ada huruf apa? Harokatnya. Huruf ain ya. Huruf apa deh itu? Huruf ya. Huruf nun. Huruf nun. Huruf nun. Nun. Nun tadi terbaca apa nunnya? Terbaca kasroh. Nih. Kasroh. Begitu jadinya. Karena tadi kita sudah menemukan bahwa nunnya dibaca kasroh, maka huruf terakhir pada kata itu adalah huruf Iya. huruf ya. Iya. Dia adalah huruf ya, bukan alif. Nah, coba sekarang baru kita pakai ilmunya Bu Dite. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa itu adalah ya, maaf, Bu Rita yang ikhlas. Bu Rita ikhlas. Baru kita pakai ilmunya Bu Rita ikhlas sekarang. Nah, kita sudah memahami bahwa itu adalah ya. Lalu kita juga lihat bahwa sebelum ya itu ada ala, maka bagaimana Bu Penny cara membacanya? ala goniyi. Iya. Ala goni, ana al-goni. Betul. Terakhirnya dibaca nggak itu ya, Pak Guru ya? Iya. Ala al-goni. Ya-nya dibaca apa, Bu? Goniyi. Iya. Ala goniyi. Alif lamnya jangan lupa, Bu. Supaya terbiasa Ibu Bapak sekalian, kalau alif lam ini
Implikasinya kalau menulis itu nanti ada hubungannya dengan cara kita membaca. Urutan dasarnya Ibu Bapak sekalian belajar bahasa itu pertama dari dengar ya, istima. Artinya kalau Ibu Bapak sudah lulus istima, itu nanti cirinya apa? Ya, ciri Ibu Bapak sudah lulus istima itu Ibu Bapak bisa ngomong. Ya, bisa ngomong. Artinya apa? Kalau kita bisa bicara itu artinya kita sudah belajar istima banyak. Kalau dibalik sekarang ya, kalau dibalik Ibu Bapak sekalian, kenapa sampai sekarang saya belum bisa ngomong bahasa Arab? Maka kemungkinan besar pertama Ibu Bapak jarang dengerin orang ngomong bahasa Arab. Naam, Ustaz. Naam. Itu berikutnya bahwa gitu ya. Kalau kita sudah lulus ya, kalau kita sudah lulus ngomongnya, cirinya apa? Cirinya kita bisa membaca. Cirinya kita bisa membaca dengan benar. Kalau dibalik sekarang, kenapa sampai sekarang saya susah membaca bahasa Arab? Itu indikasi Ibu Bapak jarang ngomong bahasa Arab. Sebaliknya juga begitu nanti. Kalau sudah lulus kita membaca bahasa Arab, luluslah kita nanti menulisnya. Ini kan alal ghaniyi, alal. Nah itu tadi alal yang itu ya, memang bunyi alifnya, bunyi hamzahnya, hamzah ya, bunyi hamzahnya tidak ada, karena itulah karakter hamzah wasol. Tapi nanti kalau dilihat, maka pada saatnya, coba dibaca. Pada saat membaca kemudian tertanam dalam benak kita alal ghani, padahal di situ ada hamzah tapi tidak ada bunyinya, tapi ada tulisannya. Itu dalam pada saat kita baca. Nanti pada saat kita menulis, kenangan kita, ingatan kita, apa yang kita temukan pada saat membaca itu akan membantu kita menulis dengan benar. Bu Beni? Ya. Alal ghaniyi Yusa ada Fukoro'a. Iya, bagus. Ibu Bapak sekalian. Ya, Ibu Bapak sekalian, coba kita lihat ya. Ibu Beni punya ilmu yang bahwa airnya dibaca. Suaranya capek itu. Beni punya ilmu yang meyakinkan nggak bahwa ainnya dibaca A? Tidak Pak Guru. Ibu Bapak sekalian, saya pernah sampaikan bahwa di antara usaha kita, orang-orang yang nggak pinter-pinter amat ini, kalau bisa, kalau mau baca bahasa Arab, yang pertama ilmunya tadi adalah kalau nggak tahu udahlah. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kalau sudah naik, gimana ilmunya? turun. Turun. Tuh, coba lihat, sinnya udah naik belum? Sinnya udah naik. Sinnya naik. Enggak kan? Ada kelihatan. Oh iya. Oh. Berarti Ke bawah turun. nanti ainnya. Kalau sudah Turun. naik, turun. Tidak. Idu. Sudah lah. Idu. Ya. Kalau Udah lah. pakai jadi ida. Kalau pakai kaidah. Alal ghaniyi Yusa Ida. Alal ghani Yusaida Fukoro'a, Pak Guru. Ya, baik. Silakan Ibu Bapak sekalian, apa makna yang bisa kita pahami di situ? Makna. Setiap orang kaya. Setiap orang kaya harus menyenangi orang miskin. Nah, Ibu Bapak sekalian, memaknainya dimulai dengan makna kata yang terletak setelah Allah. Ada apa di situ? Orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Terus menyayangi orang fakir. Orang kaya harus
Harusnya mana? Terus membantu. Membantu. Harus membantu orang-orang miskin. Orang ada tuh. kaya harus membantu Orang-orang fakir membantu miskin. orang-orang miskin. Fakir miskin. Oke. Baik, kita lanjutkan berikutnya yang nomor 4. Apa bacanya? Alal waladi ayahtiroma abahu. Alal waladi ayahtiroma abahu. Ya bahu. Alal waladi An yahtiroma Tirom. Abahu. Ibu Bapak ingat pola ifta'ala? Wala yaf'alu. Ifta'ala. Ifta'ala. Fa'ila dong. Ifta'ala. Ibu Bapak ingat pola ifta'ala? Ibu Bapak supaya komunikasi kita efektif ya. Supaya komunikasi kita efektif, usahakan jawabannya adalah sesuai dengan pertanyaannya. Jadi Ibu Bapak berpikirnya tahap-tahap saja. Yang dipikirkan pertama adalah jawaban dari pertanyaan pemandunya. Ketika saya bertanya, Ibu Bapak ingat pola ifta'ala? Kalau ingat katakan ingat, kalau tidak ingat katakan tidak ingat. Tidak ingat, Pak Guru. Pak Ya, Guru, baik. jadikan saya host, Pak Guru. Tidak ingat. Baik. Apa semua Ya. lupa pola ifta'ala? Yaftailu, Pak. Ifta'ala, yaftailu. Ifta'ala. Ada yang ingat. Tuh, pola ifta'ala mudhari'nya Yafta'ilu. yafta'ilu. Oke. Pola ifta'ala mudhari'nya adalah yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Kata ini ya, kata yang sedang kita bahas ya, kata yang sedang kita bahas ini polanya ifta'ala. Yaftarimu. Iya. Jadinya bagaimana? Ayah tarim. Tarima. Tarima. Ya, tarima. Ayah, tarima. Dan yuh. Yah tarima. Ya, tarima. Tarima. Ayah tarima. Bagaimana jadinya dari awal? Alal waladi ayah tarima abahu. Iya, baik. Alal waladi an yahtarima abahu. Apa maknanya? Anak-anak menghormati orang tua harus. Menghormati orang tua. Bapaknya. Anak harus menghormati bapaknya. Bapaknya. Yang bermana anak-anak yang mana Bu Novia? Enggak ada, Pak. Walad. Ya, Pak. Anak laki. Enggak ada anak-anak. Kalau jamak dari walad. Walad. Anak ya. Anak harus menghormati ayahnya. Bapaknya. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, ini 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 contoh ya, yang contoh tadi untuk menggunakan harus. Nah, sekali lagi dari contoh-contoh yang tadi sudah kita bahas, untuk subjeknya, subjek itu dalam arti kata atau ungkapan yang pertama kali kita munculkan, itu dalam bahasa Arab terletak setelah alanya. Tapi kita ulang lagi, untuk mengatakan harus dalam bahasa Arab, diantaranya adalah selain kata la budda, kemudian selain ya ibu, kita bisa juga menggunakan ungkapan ala. Harus, sekali lagi, yang menjadi subjeknya adalah kata yang terletak sesudah ala. Lalu yang menjadi predikatnya adalah
fiil yang didahului, fiil mudhari ya, contoh kita miliki, fiil mudhari diawali dengan yang didahului oleh a. Lalu dilengkapi dengan apa objek, dilengkapi dengan keterangan tergantung karakter kalimatnya. Ya, tergantung karakter kalimat. Objeknya fiil Pak, sekarang setelah Ibu Bapak, siapa yang sudah punya ide bahasa Arab? Ya, dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan makna harus dengan pola seperti yang tadi sudah kita pelajari. Ada yang punya ide? Ya, saya Ustaz. Tafadhali. Ya. Alal falahun, alal falahi. Ala Sobarun. ala apa? Gimana, Bu? Kaifa? Alal falahi. Tiap petani. Alal falahi. Sobarun. Jadi kalau bahasa Indonesianya coba mulai. Petani harus apa? Sabar. Iya. Sabar. Petani harus sabar, gitu ya. Petani harus sabar. Bagaimana kalau kita ungkapkan dalam bahasa Arab? Alal falahi. Falahi apa falah? Falah. Alal. Tanda alal. Falahi. Falah atau falahi? Falahi. Ustaz. Petaninya Falah falahun. kan ada di azan. Hayya alal falah. Pakai ha. Falah. Maaf. Falahi. Falahi. Falah di sawah. Falah sholah. Alal falahi, oke. Petani harus sabar. Ya, baik. Bagaimana? Alal falahi. Saya tahu lagi Ustaz. Nyambunginnya. Predikatnya bagaimana tadi, Bu Bapak sekalian, untuk mengungkapkannya sesudah an. Pakai an. Ya, oke. Ya. Alal falahi an pakai mudhari. Kata kerja dari sabar ya? Enggak dong. Sabar kata sifat. Kata kerjanya ya? Pakai fiil ya, pakai fiil. Ya, pakai fiil. Sabar itu bukan, kalau bahasa kita ya, sabar itu kata sifat memang. Ya Ustadz. Ya. Tapi kalau bahasa Arab kita bisa pakai fiil. Ya. Harus bekerja dengan sabar. Jadi alal falahi an amila an yamilu bisobri. Ya. Yang singkat tadi bahwa sabar itu bisa sifat sabar bisa diungkapkan dengan fiil. Apa? Fiil mudhari. Fiil mudhari itu penanda dasarnya adalah ya. Sabar itu 3 huruf dasarnya sod, ba, dan ro. Jika bisa menjadi alal falahi an yasbir. Yasbir, ya. Alal falahi yasbir. Alal falahi ay yasbiru. Biru. Yasbiro. Yasbiro. Ustaz. Ya Ustaz. Baik. Sabar Bu bisa Nopia, dibikin tolong mudhari. raise hand ya. Bu Nopia, tolong raise hand. Raise hand. Raise hand. More. Raise hand, Bu. Di reaction-nya raise hand. Reaction-nya raise hand yang sudah. Ya. Berikutnya siapa? Coba. Saya Ustaz. Man. Asrina Dewi. Dapat Doli. Ya, Saida. Ibu mau mengatakan apa, Bu? Ala rijali ayyusolli jami'an la masjidi. Ibu mau mengatakan apa, Bu? Indonesianya. Setiap laki-laki harus sholat berjamaah ke masjid. Ya. Setiap laki-laki apa laki-laki saja? Atas. Mana, Bu? Atas laki-laki wajib sholat jamaah. Atas laki-laki itu nggak menarik, Bu. Yang menarik bukan laki-laki. Laki-laki apa setiap laki-laki?
Laki-laki. Setiap Laki-laki harus salat berjamaah ke masjid. ya. Sholat berjamaah itu ke masjid apa di masjid? Di masjid. Ya. Laki-laki harus sholat berjamaah di masjid, gitu ya. Begitu, Ibu? Ya, Ustaz. Ya, baik. Bagaimana kalau kita ungkapkan dengan bahasa Arab? Alal ya ayyusalla di masjidi. Alal terus Rijal. Alal rijal. Rijal, oke. Alal rijal, terus An alal rijal an ayyusalla yusolla fi masjidi. fil masjidi. Ya, baik. Ibu Asrina, ini ingat pola fa'ala. Ingat pola fa'ala tidak, Bu? Fa'ala. Fa'ilu. Ya, baik. Untuk kata yang bermakna sholat, polanya adalah fa'ala yufa'ilu. Jadi bagaimana? Yusallu. Fa'ala yufa'ilu. Yusallu. Bagaimana, Bu? Yusallu. Pak. Ayyusallu. Yufa'ilu. Yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ilu. Yusailu. Yufa'ilu. Yusailu. Lihat huruf-hurufnya, Bu. Saya bantu tuliskan. Yusalli. Ya, baik. Begitu jadinya. Nah, coba, Bu. Sekarang mari kita lihat. Siapa yang harus sholat di masjid? Ar-rijal. Laki-laki. Dalam pemahaman Ibu ya, dalam pemahaman Ibu, ar-rijal itu mufrad apa jama'? Rijal jama'. Oke, bagus. Ini yang bermakna sholat ini, ya, yang bermakna sholat sudah sinkron belum? Bahwa yang sholat adalah laki-laki. Di sini banyak. Ini sholatnya sudah sinkron belum dari segi itu? Belum, Ustaz. Bisa disinkronkan? Yusallu. Ya. Berarti hurufnya apa, Bu? Wow. Iya, baik. Ya, silakan raise hand berikutnya. Siapa? Saya, Ustaz. Ya, silakan. Apa idenya, Bu? Dokter harus mencuci tangannya. Dokter Harus mencuci tangan. harus mencuci tangan. Baik, dokter harus mencuci tangan. Silakan, bagaimana? Alal tobibi sila.
Ala tabibi ayak yaksila. Ya. Sudah? Ya, sudah. Ya. Mencuci apa, Bu? Tangan. Tangan siapa, Bu? Tangannya. Yadain. Tadi alat tabibi an yaksila. Harus bukan. Yadai. Yadai. Ya. Begini. Yadai. Ayak sila. Yadaya. Ya, Ustaz. Apa maknanya? Tangannya maksudnya, Ustaz. Yang bermakna yang bermaknanya mana? Belum. Hahu. Bikinlah, kalau belum bikinlah. Enggak pakai berjam-jam kayak bikin rendang. Yadaika. Nya. Ha. Uha. Yadaihu. Berat tuh yadaihu. Yadaihi gitu. Yadihi, ya berat. Yadaihi. Yadaihu berat. Enggak tahu kalau Bu Rita mah jangankan gitu ya. Yadaihu gitu ya. Ayak sila yadaihi. Yadaihi. Agus. Berikutnya siapa? Anak saya Pak Ustadz. Silakan. Apa idenya? Setiap ibu harus merawat anak-anaknya. Iya, setiap ibu harus merawat anak-anaknya. Bagaimana kita ungkapkan dalam bahasa Arab? Alal ummu alal ummu an ta'tani bi atfaliha. Alal an ta'tani terus bi atfaliha. Oke. Benar nggak ya? Kita coba. Baik. Coba bagaimana dari awal? Setiap ibu, ibu harus merawat anak-anaknya. Ya, bagaimana dalam bahasa Arabnya? Alal ummu. Ada ala, jangan lupa ala. Alal ummi anta ta'ani. Ada an, jangan lupa an. An ini adalah seorang gadis yang itu ya. Anna gitu. Anna jangan lupa. Sesudah an'a. Alal ummi an. Ani. Ada an, jangan lupa an. An'a. Iya. Oke. Yang lain ada yang bisa bantu? Fiil. Ya, Ustaz. Anta tania. Anta tania. Tania. Silakan dipraktikkan. Tadi apa? Anta tani, ya. Anta tania. Anta tania. Ya. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian untuk sumbangsihnya. Yang lain yang belum sempat, belum kebagian waktu untuk menyampaikan ide dan gagasannya bisa dituliskan, lalu nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, sekarang ibu bapak sekalian kita pindah ke pola berikutnya. Tadi adalah berkaitan dengan bagaimana mengungkapkan makna harus dalam bahasa Arab selain yang sudah pernah kita bisa. Kita lihat berikutnya ke nomor 5. Silakan. Silakan baca nomor 5.
Lil musafir. Musafir. An. Lil musafiri. Lil musafiri. Yagsirus sholat. Lil musafiri. An. Ayak. Yaksuro. Yaksuro. Sholat. As-sholati. As-sholat. Lil musafiri. Yaksuro as-sholat. Apa maknanya? Orang musafir. Orang yang berpergian boleh Orang yang berpergian boleh mengkosor sholat. Mengkosor sholat. Ya, baik. Ini boleh ya. Ini kata kuncinya di sini adalah boleh. Kata kuncinya adalah boleh. Ya. Orang yang bepergian, mana yang bermakna orang yang bepergian? Musafir. Al-musafir. Mengkosor, mana yang bermakna mengkosor? Yaksuro. Yaksuro yang didahului oleh an. Sholat. Nah, berarti berdasarkan contoh ini yang bermakna boleh dimaknai dari mana? Dari kata li. Dari li. Jadi mirip seperti tadi ya, Oke. mirip seperti tadi. Hanya ala kemudian sesudah ala menjadi subjek. Di sini sesudah li menjadi subjek. Menjadi subjek. Ini Ibu Bapak sekalian akan menjadi ada perlu penyesuaian mental kalau Ibu Bapak sekalian ya. Kalau Ibu Bapak sekalian belajar bahasa sejak awal hafalnya pakai hafal mati. Artinya apa? Kalau Ibu Bapak dari awal setiap kali ketemu ala itu artinya atas, agak berat ini. Agak berat nih. Setiap kali ketemu ala artinya atas. Nah, ini itu satu kata bisa bermakna beragam. Ya, makna beragam. Seperti yang kita temukan pada pelajaran kita ini, ala itu bisa bermakna harus. Nah, kemudian li ini bisa bermakna boleh. Bisa bermakna. Li juga bisa, maaf Pak Ustaz, Pak Guru, li juga bisa bermakna karena ya. Boleh, ada makna-makna yang lain. Nah, bahkan kalau ibu-ibu membaca ayat-ayat Al-Quran, itu nanti kita akan menemukan bahwa li juga bisa bermakna mendapatkan, bisa bermakna memperoleh, bisa juga bermakna yang lain. Intinya bahwa belajar bahasa memang mengerti arti bagus, tetapi sebaiknya tidak hafal mati. Dalam diri kita itu ada ya, dalam diri kita itu ada pemahaman bahwa ini saya tahu artinya ini sekarang, bisa saja nanti ada arti yang lain. Nah, coba sekarang nomor 6. Kita jadikan yang tadi sebagai modal untuk memahami yang 6. Bagaimana? Lil maridi ayat fi Ramadani. Lil maridi ayat toro fi Ramadani. Ramadan. Oh, itu ya. Mabni ya. Nah, Ibu Bapak ingat pola ala? Ingat. Ya, ini kata ini polanya menggunakan pola Yaftoro. af'ala, apa mudhari'nya? Bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ula. Coba kita dengar Pak Beni ini menarik. Pak Beni ini menarik. Pola af'ala bisa apa-apa saja tadi Pak? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ula. Yaf'alu ya. Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Fa'ala, yaf'alu. Pak Beni bisa lihat yang saya tulis tidak Pak? Af'ala. Iya. Mudhari'nya apa Pak? Af'ala. Bentar Pak. Siap. Af'ala berarti yaf'ilu Pak. Salah Pak.
Ada berapa yang Bapak ingat? Maaf tadi saya salah Pak. Saya pikir yang 3 fa'ala, yang fa'ala ini af'ala. Jadi yang 4 ini agak lupa. Iya, baik. Kalau ibu-ibu, bapak yang lain, kalau af'ala apa yang teringat? Yuf'alu. Yuf'alu. Taf'alu, taf'alani, taf'ulu. Coba Bu Rita apa? Kalau af'ala, mudhari'nya apa? Yuf'alu. Apa Bu? Ya, dengan dhammah. Bagaimana Bu? Af'ala yuf'alu. Baik. Yang lain, ada yang punya ingatan yang berbeda dari 2 yang sudah masuk? Yang pertama, Pak Beni tadi af'ala yaf'ilu. Kemudian Yuf'ilu. Bu Rita af'ala yuf'ilu. Yang lain? Yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala naf'ulu. Yuf'ilu. Kenapa jadi Yuf'ilu. Yufailu. Yang lain, ada lagi yang ingatannya yang berbeda. Yang ada. Yuf'ilu. Naf'ulu. Udah tuh, yuf'ilu udah. Yuf'ilu dah diterima. Ya, yuf'ilu. Ya, terima dah. Ya, jadi ada 3 ini, ada 3 cabang ya, ada 3 cabang. Yang pertama tadi af'ala yaf'ilu. Nah, kemudian yang kedua af'ala yuf'alu. Kemudian yang ketiga af'ala yuf'ilu. Yang pertama, Ibu Bapak kalau di pola ya apa perlu disampaikan, tapi saya sekedar membantu mengingatkan. Kalau udah pola 4 ya, pola yang 4 3 tambah 1 itu ya untuk mudhari'nya semua berawalan u. Berarti yuf'ilu tah. Ya. Yuf'ilu ya berarti ya. Ya. Cuma 1 ya. Jadi yang yaf'ilu ini enggak masuk kalau ini untuk pola yang 3 tambah 1 yang 4. Maka kemungkinannya adalah ini. Kemungkinannya adalah yang pertama di atas yuf'ilu atau kemungkinan yang kedua adalah yuf'al. Kita cari kata lain. Kalau kata ahsana, Ibu Bapak sekalian, kata ahsana mudhari'nya apa? Yufsinu. Nah, kalau yufsinu berarti polanya adalah yuf'ilu. Kan yuf'al. Kalau yuf'alu nanti ini di majhul dia. Kalau yuf'al. Baik ya. Jadi kita ingat kembali bahwa af'ala itu polanya adalah yuf'ilu. Nah, sekarang silakan dipraktikkan untuk membaca kata yang tadi. Fil maridi. Bil maridi ayuftiru. Fi Ramadana. Al-maridu. Lil maridi. Lil maridi Ramadana. Ya. Baik. Apa maknanya? Yang sakit, Orang sakit boleh berbuka boleh puasa. Puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Boleh apa? Boleh tidak puasa. Berbuka. Kalau kita Ibu Bapak sekalian, kalau kita yang Boleh sehat berbuka. nggak boleh buka di bulan Ramadan. Boleh kalau maghrib. yang sakit, Pak. boleh Ustadz di waktu tertentu yang sehat. Bukan saat berbukanya berarti ya, kita yang sehat juga boleh berbuka. Boleh. Jadi apa maksudnya? Orang sakit. Maksudnya Orang sakit boleh Diperbolehkan. tidak berpuasa mungkin ya. Tidak berpuasa. gitu. Tidak berpuasa Pak Guru. Ya. Ya, maksudnya Orang begitu. sakit boleh Tidak berpuasa di pada bulan Ramadan. pada bulan Ramadan. Kalau boleh berbuka ya kita juga kan boleh berbuka yang sehat juga. Semua boleh berbuka. Boleh tidak berpuasa. Yang namanya buka puasa itu ya, namanya buka puasa itu kan kalau udah maghrib. Iya. Kalau siang-siang Iya. itu bukan namanya buka puasa.
Itu namanya tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Soalnya katanya iftar, lebih mendekati ke kata iftar. Buat di kita iftar itu kayak buka puasa. Betul. Iya. Iftar itu, oh iya, iftar itu. Dan namanya buka puasa itu ya, nama kita Arab, namanya buka puasa itu sudah maghrib. Berarti kebalikan siam, Pak Guru ya? Siam sama kebalikan dari iftar gitu. Fataro. Oke. Kalau bahasa Arab, ini tuh makna dasarnya makan. Oh. Makanya kalau sarapan apa bahasa Arabnya? Futur. Nah, itu bukan buka puasa kan? Iya. Sarapan Ya, pagi. karena pada dasarnya Jadi boleh makan. Jadi orang sakit boleh makan. Maaf Pak Ustadz, izin live. Terima kasih. Ya. Yang berikutnya, nomor 7. Lil mutawadoi ayat jemaah Ajma'al madotan madot apa nih wal istansaku almat madoh wal istansiku ya. Oke, baik. Coba saya bantu. Saya bantu baca nomor 7. Mutawaddo. Silakan. Mutawaddi. Lil mutawaddi. Lil mutawaddoi. Ya, udah dikasih titik ya. Udah dikasih titik. Udah dikasih titik. Udah dikasih. Mutawaddi. Ya jemaah. Lil mutawaddoi. Sudah dikasih titik. Udah kasih titik. Lil mutawaddi. Kalau dia titik sebelumnya itu. Sebelumnya apa? Sebelumnya kasroh. Lil mutawaddi. Ay yaja. Ayat jemaah. Matmadotu. Madota. Wal istansaku. Wal istinsaqo. Wa'an apa maknanya? Orang yang berwudu boleh memutuskan berkumur dan berwudu. Boleh menggabungkan. Berkumur dan berwudu. Menyatukan. Boleh menggabungkan kumur-kumur dengan menghirup air dan boleh memisahkannya. Nah, baik. Nah, sekarang ibu-ibu kalian coba ungkapan yang sepola dengan itu. Silakan. Tadi Bu ini belum ambil bagian. Ya. Bu Rita tadi sudah. Bu Noviak tadi sudah. Pak Beni tadi belum untuk kata harus. Pola harus. Sekarang coba Pak yang boleh. Oh, bentar Pak. Bu Yunia tadi belum. Pak Andi belum. Bahasa Indonesianya dulu Pak. Jody belum. Bu Sri Hastuti belum. Bu Dite belum. Bu Ratnawati belum. Anak coba. Silakan. Pak Jody apa idenya? Setiap suami harus menjadi pakai suami aja. Suami harus menjadi pemimpin ini boleh nih keluarga.
sekarang boleh. Kalau tadi harus, ini sekarang idenya boleh. Oh, boleh. Aduh. Boleh sekarang. Boleh kawin lagi ya. Senang laki-laki semua. Arijalu. Laki boleh menikah sampai 4. Wah. Iya mah, seneng banget ini. Ayo, bagaimana dalam bahasa Arabnya? Apa ya? Arijal laki ya? Arijal Bolehnya dulu Pak, boleh. Yang jadi apa? Rija li ya? Lupa Ana. Bikin kalimatnya aja belum mampu, apalagi ikannya. Udah dulu niatnya. Dipikirkan dulu matang-matang ya Pak. Buat dulu ya. Ya. Yang lain silakan. Ini mau bikin kalimatnya aja. Siapa berikutnya? Oke, bagus. Apa idenya? Suami boleh memegang istri sesudah wudhu. Iya, sesudah wudhu. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang wudhu itu siapa? Suami apa istri ini? Suami. Baik, silakan Pak. Bagaimana mengungkapkannya? Lil zaujan. An memegang apa? Memegang apa Guru ya? Nah, cari dulu kalau begitu, cari dulu. Belum siap idenya berarti. Ana coba Ustadz. Silakan. Pak Guru. Bolehkah aku membantu menerjemahkan kalimat ini? Coba pakai kalimat berita dulu. Bukan kalimatannya. Oh, kalimat positif ya? Silakan. Aduh. Skip Ustadz. Salah lagi. Kalimat positif dulu ya. Kalimat positif dulu. Aduh. Ya. Ya. Yang interrogatif dan negatif ya itu nanti dikembangkan lagi. Aduh, boleh. Baik, silakan Pak. Bagaimana jadinya? Lil zaujan mualikohu jaujahu ba'da wudu. Dicoba dulu ya Pak itu. Dicoba dulu menerapkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu yang pertama, untuk makna bolehnya kita bisa menggunakan li. Ya, menggunakan li. Untuk siapa yang boleh, itu kita letakkan setelah li. Lalu, apa yang boleh? Sekali lagi, apa yang boleh? Jadi Bapak apa yang boleh Pak dalam ide Bapak? Memegang an mualikohu. Apa yang boleh itu diungkapkan dengan seperti yang tadi kita pelajari ya, kita lihat lagi, diungkapkan dengan an plus fiil mudhari. Ya, diungkapkan dengan an plus fiil mudhari. Kalau kita dalami lagi itu untuk boleh dan siapa yang boleh itu diungkapkan dengan jar majrur. Untuk ya siapa yang boleh itu diungkapkan dengan jar majrur. Li setelahnya majrur. Li sesudahnya majrur. Apa yang boleh diungkapkan dengan an plus fiil mudhari. Jadi lil zaujan an yumlikohi. Mohon maaf, Pak Andi. Kalau saya mengatakan majrur, dalam pikiran Bapak ada sesuatu nggak? Pemahaman kalau saya mengatakan majrur. Majrur kasroh. Ya, coba gimana? Dipraktikkan ilmunya. Lil zauji. Ya.
Li zauji an yumlikohi jaujahu ba'da wudu. Li zauji. Li zauji. Ya. Boleh apa? Jar majrur. Oke, sudah. Li boleh zauji. memegang. Boleh memegang. Nah, An. bagaimana mengungkapkannya? An. Sesudah itu fi'il mudhari. Setelah itu fi'il mudhari. Ya. Yumlikoh. Apa? Coba itunya huruf-hurufnya apa aja, Pak? Mim. Ain. Lam. Kof. Coba ulangi apa, Pak? Mim. Ain. Lam. Kof. Mim. Ain. Lam. Kof. Kof. Begini, Pak. Ya. Ini fi'il. Fi'il apa, Pak? Fi'il madi. Enggak, fi'il mudhari, Pak. Fi'il mudhari. Jadi ditambahinnya akan Pak Guru. Ini polanya apa ini? Kalau ini fi'il madin. Oh, 4 ya. Nggak tahu, Pak Guru. Coba cari yang Bapak pahami. Cari yang Bapak pahami. Saya, Pak. Coba, Pak. Baik, ya. Dicari dulu, Pak, ya, yang pakai yang Bapak bisa pahami itu. Ya, Pak Guru. Nanti kita bimbing. Silakan, Pak Beni. Apa idenya? Siswa boleh mencuci bajunya sendiri. Iya, baik. Bagaimana diungkapkan dengan bahasa Arab? Lil tulabi. Ini alif lam apa, Pak? Lil tulabi an lil tulabi. Alif lamnya alif lam apa, Pak? Lil tulabi. Alif lamnya lam apa, Pak? Maksudnya, Pak? Oke, baik. Coba lihat ya yang tertulis ya. Ini ada li. Ya. Nah, kita perhatikan. Itu alif lamnya alif lam apa? Oh, berarti lid tulabi ya, Pak ya? Alif lam samsiah, Pak, berarti tulabi. Silakan. Oke. Ya, lid tulabi yaksilu. Jangan lupa apa yang boleh litulabi an yaksilu malabi stihim bi anfusihim. Oke. Coba ulangi, Pak, bagaimana? Litulabi ayyaksilu malabisihim bi anfusihim. Ya, yaksilu apa maknanya? Mencuci. Yang akan mencuci. Mereka cuci apa, Pak? Apa, Pak? Baju. Yang mereka cuci apa? Kata cucinya gosala. Yaksilu. Yang mereka cuci apa? Oh, baju. Ya, yang bermana baju yang mana? Malabis. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti pakaian itu sebagai objek. Kalau dalam bahasa Arab sebagai maf'ul bi. Ya, bagaimana cara membaca maf'ul bi? Oh, berarti apa? Mansub. Iya, silakan. Berarti malabisahim. Gimana, Pak, jadinya? Malabisa, Pak. Salah, Pak. Silakan. An yaksilu malabisahim. Iya, bagus. Mana yang lebih mudah terasa di lidah Pak Beni? Malabisahum atau malabisahim? Malabisahum.
Oke, pakailah itu, ya. Ya. Dari awal. Litolabi ayyak silu litulabi ayyak silu malabisahum bi anfusihim. Ya, baik. Ahsanta. Mumtaz. Berikutnya, siapa? Saya Pak, coba Pak. Silakan. Apa idenya? Idenya yang tadi Pak, anak-anak boleh bermain di luar. Iya, anak-anak boleh bermain di luar. Silakan. Lil atfali ayyal iba fi khoroji. Di luar apa maksudnya? Di luar rumah kali ya Pak. Fi khoroji Jadi gimana? baiti. Di luar rumah. Jadi gimana? Fi khorozil baiti. Untuk bahasa Arab, kalau kita menggunakan keterangan tempat, ya tidak harus ada fi-nya, karena misalnya ketika kita mengatakan amama, itu otomatis sudah ada makna di-nya, di depan. Ya, amama otomatis ada makna di-nya. Jadi tidak usah fi amam, cukup amama. Cukup amama. Bagaimana jadinya? Tidak usah pakai fi. Lil atfali. Lil atfali ayal iba kharazi baiti. Di depan rumahku gitu maksudnya. Di luar rumahku. Depan rumah apa di luar rumah? Di luar rumahku gitu maksudnya. Di luar rumah saya gitu maksudnya Pak. Ya, gimana? Jadi ayal iba kharazil baiti. Di luar gimana Bu? Kalau di luar? Khoroza ya. Ini lihat jadi Ibu ini ya Pak. Tulisannya ya. Coba lihat tulisannya. Al-kharajul baiti. Jadi mudhof gitu ya Pak. Tulisannya Ibu. Ya. Lihat tulisannya. Ya. Ya. Ayat bagaimana kira bacanya? Kharajul baiti. Ingat itu ilmunya. Kalau sudah naik, turun. Khorizul. Khoriza. Ya, kan itu kan keterangan. Ya. Keterangan. Ya. Khorizal baiti gitu ya Pak. Al-baiti itu maksud Ibu rumah saya. Rumah saya, iya. Ya, kalau rumah saya itu nanti kita bisa pelajari lagi, itu kan mudhof ilaih ya. Tuh. Nah, kalau mudhof ilaih, seingat Ibu ya, seingat Ibu. Kita lihat ya. Ini kan maknanya rumah saya. Mudhofnya mana kalau ini? Mudhofnya bait ya Pak. Ya, bagus. Seingat Ibu, namanya mudhof itu boleh pakai alif lam tidak? Kalau mudhof tidak ya Pak. Ya, berarti tidak boleh khorijal baiti jadinya. Alif lamnya tidak usah dipakai. Jadi khorizal nggak usah pakai jal, nggak ada alif lamnya. Khoriza baiti gitu. Ya, begitu aja. Khorija baiti. Baiti. Oh iya, iya Pak. Ya. Coba diperhatikan lagi dari awal gimana?
liat fali Lil ya, ayal pakai alif lam. lil atfali ayal Panjang pendeknya ya, coba perhatikan tulisannya, sudah dibantu tulisannya. Panjang pendeknya dipraktikkan. lil atfali ayal iba horiza baiti. Ya, baik. Ibu-ibu yang lain, untuk la'iba, mudhari'nya yal'abu, yal'ibu, yal'abu apa yal'ibu? Ibu-ibu yang lain. Bapak yang lain? Yang diingat apa? Yal'abu. La'iba apa mudhari'nya? Yal'abu. Yal'ab. Silakan dipraktikkan. La'iba. Silakan dipraktikkan. Baiti. Silakan dipraktikkan, Bu. Ulang, Bu Ratna. Saya. Oh, saya, Pak. Jadi ayal iba ya, Pak? Ayal aba. Yal'ab, bukan yal'ib. Yal'ab. 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 Silakan dipraktikkan dari awal. Sukun ya, Pak? Jadi sukun, yal'ab begitu ya, Pak? Bukan. Kan ada an tadi, Bu. Al-aba. Jadi al-aba gitu. Yal-aba. Iya. Silakan. Lil atfali ayal aba horiza baiti. Baik. Apa tadi idenya? Anak-anak boleh bermain di luar rumah saya. Ya, bagus. Yang bermain berarti banyak. Ya. Ya. Yang bermakna bermain yang mana? Yang bermakna bermain yang ayal aba. Ayal aba. Apakah itu menunjukkan bahwa yang bermain banyak? Oh iya ya. Berarti pakai bu ya. Ayal abu. Ya, betul. Ayal abu gitu. Ayal abu gitu ya, Pak ya? Ya. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu langsung nalarnya setiap kali kita menggunakan fiil ya, setiap kali kita menggunakan fiil ada pertimbangan juga itu yang melakukannya siapa atau bagaimana yang melakukannya, apakah tunggal, apakah jamak, apakah mudzakkar atau muannats. Jadi nggak cukup hanya mengatakan bermain saja. Karena fiil itu tidak sama persis dengan kata kerja. Tapi kita karena sudah sudah diajari begitu, fiil adalah kata kerja, sehingga sering sekali kita kalau menggunakan fiil, kita menggunakannya seperti kita menggunakan kata kerja. Tidak menggunakannya sebagai fiil. Fiil yang menunjukkan waktu dan terikat dengan pelaku siapa yang melakukannya. Jadi cocok tadi bahwa karena al-atfal banyak, maka yal'abu. Baik, terima kasih Bu Ratna untuk sumbangan. Iya Pak, syukur juga Pak. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semua. Yang berikutnya silahkan. Ada saya yang Pak, mau saya akan coba. Siapa Guru? Silahkan. Apa idenya? Ya, saya coba ya Pak Guru. Ayo dicoba. Ayah sedang menunggang kuda. Ayah sedang menunggang kuda. Bukan main kuda-kudaan. Ayah sedang menunggang kuda. Bolehnya mana? Bolehnya. Oh, bolehnya nggak? Boleh. Ayah boleh menunggang kuda. Ayah boleh menunggang kuda, gitu Pak Guru. Iya boleh, gitu. Senang banget ayah diundang kuda. Ayah boleh menunggang kuda. Boleh menunggang kuda.
Ya, baik. Bagaimana kalau diungkapkan dengan bahasa Arab? Li abi wati'a toriko. Kudanya mana kudanya? Kudanya, pakai kudanya nggak keteris. Kudanya udah jadi satu ke itu, Pak. Ke wati'a toriko. Coba Ibu, kalau Ibu pakai kamus, cari itu. Ya, kalau Ibu pakai kamus, cari bahasa Arabnya menunggang apa, cari bahasa Arabnya kuda apa. Wati al-furosa. Enggak, Ibu ganti itu. Cari bahasa Arabnya mengendarai aja, nggak usah pakai menunggang ya, mengendarai. Mengendarai kuda. Ya, cari dulu ya, Bu. Berikutnya siapa? Iya. Mengendarai. Nah, Ustadz, boleh sekali lagi. Silakan. Apa idenya sekarang? Masih karyawan, serius tadi? Mau kawin 4. Karyawan boleh pulang sekarang. Oke, karyawan boleh pulang sekarang. Gimana? Diungkapkan. Lil muwaddofa an yuzahibu manzili. Sekarang apa ya? Sekarang halia. Siapkan dulu. Dikit lagi. Coba disiapkan dulu, Pak. Boleh dicoret-coret dulu, Pak. Boleh dicoret-coret dulu. Udah, Pak. Boleh dicoret-coret. Ya, coret, tulis, dikasih sakal lengkap. Ya, tulis, dikasih sakal lengkap. Sudah, Pak Guru. Sudah Anda tulis ini. Coba saya lihat. Sebentar. Ini, Pak. Kita lihat nggak? Mana? Coba kita lihat ya. Ini. Nah, coba lihat ke kanan. Ke kanan. Ya, yang bermakna boleh yang mana? Li-nya. Coba tulis li-nya doang. Li-nya aja. Tulis li-nya saja. Oke. Kemudian yang bermakna berikutnya apa? Muadokfah ke karyawan. Ya, tulis. Wah, agak ribet nih, Ustaz. Nah, baik. Itu yang karyawan yang dimaksud itu jelas apa ini yang karyawan siluman yang nggak jelas? Karyawan jelas, Ustaz. Nah, kalau jelas dalam bahasa Arab kita bisa tambahkan apa? Kalau yang kita maksud sudah jelas spesifik. Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu, Pak Guru. Bapak yang lain? Ma'rifah. Alif lam. Gini ya. Ya. Li itu Bapak kenali jenisnya apa, li? Jenisnya apa itu? Ya? Jenisnya nggak tahu, Ustaz, jenisnya. Ya. Yang terakhir masih ingat belum? Ya, masih ingat belum sih? Masih ingat apa sudah lupa tentang huruful jar? Oh iya. Huruf jar ya. Disetorkan coba Pak Jody, disetorkan. Kenapa Pak Guru? Ada. Disetorkan. Lagi. Disetor. Baca huruf jarnya ada hafalannya waktu itu diringkas sama Pak Guru, Pak. Aduh, ada lagunya. Yang 8 biji itu 9 biji. Anda nggak nyatet tuh sepertinya. Oh, iya saya juga. Anda nggak nyatet, Ustaz. Apa pertimbangannya tidak dicatat? Sepertinya Anda lupa, Ustaz. Wah, mana ya? Bentar. Yang 8 ya? Mana ya? Udah hafal ya, sebutin aja. Udah hafal lah, Ustaz.
Kan pada sebelumnya kan kita sepakat ya Pak, harus punya target. Oh ya bisa. Oh yang itu. Oh, kalau mimpi. Oh, Silakan dicatat. Nama satu. Ini. Kelas kelas. Oke, baik. Silakan dipraktekkan. Kita lima dikali. Ya, mana tadi yang ditulis? Dikali ala bulan. Maksudnya bagaimana Pak Guru? Nggak paham mana. Nggak paham. Nggak ada catatan. Coba yang tadi Bapak tulis, coba tampilkan. Ini kah Ustaz? Ya. Yang tadi yang di atas, coba lihat. Di atas yang Bapak tulis, oh, yang tadi. Yang atas, oh ya 6. Ya. Bagaimana jadinya? Lil muwadofah. Kan ada li, Pak. Oh. Li. Itu kan yang ketiga. Yang Bapak catat itu kan urutan ketiga. Ada ba, ada ka, ada lam. Itu urutan ada ketiga. Paham. Saya kurang paham Ustaz. Pak Guru. Kalau dikatakan setelah harfu jar, cara membacanya belum paham. Sesudah harfu jar, cara membacanya bagaimana? Kasroh. Yang belum paham di mana kalau begitu? Di situ kan ada harfu jar, ada li. Kemudian ada kata al-muwazzaf setelahnya. Di mana belum pahamnya? Oh, muwazzafi ya Ustaz ya. Begini ya Ustaz jadinya. Oke. Ini correct. Yang Bapak maksud tidak paham tadi yang mana? Yang li-nya itu Pak Guru tadi. Pada aspek apanya yang belum dipahami dari li? Tadi kan Ana baca lil muadofah ya. Ternyata lil muadofi ya Pak Guru. Begitu kan? Ya. Yang belum terpahami itu pada lil muazzafi itu yang tidak terpahami apa? Sudah paham sih Pak Guru, soalnya saya salahnya di V-nya ini. Tadinya apa? Apa yang Bapak pikirkan kalau tadinya? Tinggal lil muazzafah, pertimbangannya muazzafah. Karena saya kurang paham tadi bacanya jadi lil muazzafah. Sebenarnya Ibu, Bapak sekalian ya, kita sebenarnya sudah tawarkan ya. Kita sudah tawarkan kalau Ibu Bapak ada yang belum dipahami sudah tahu. Itu lebih gampang itu, lebih gampang membenahinya daripada lil muazzafah. Oke, dilanjutkan. Oh ya. Lil muazzafi zahibu lil manzili
Haliana. Oke, baik gitu ya. Ibu bapak yang lain, kalau yang ibu bapak ingat, zahaba mudhari'nya apa? Yazhabu. Ya, jadi ini masalahnya di kosakata ya, Pak Dodi ya. Itu. Zahaba. Zahaba mudhari'nya yazhab. Oh yes. Oh yazhab. Yazhab. Oke, coba silakan dipraktikkan. Lil muwazzafi an yazhab lil an yazhaba ada an. Oh, an yazhaba lil manzili haliyana. Oke, halian. Coba Pak. Halian. Li dengan al-manzil gabung tulisannya. Li dengan al-manzil gabung tulisannya sekarang. Bukan li dengan al-manzil ya. Li dengan al-muwazzaf. Li dengan al-muwazzaf. Tadi kan ada begini ya. Tadi ada li dan al-muwazzaf ya. Al-muwazzaf. Iya. Ya. Li dengan al-muwazzaf. Ini kan terpisah ini tulisannya. Sekarang coba gabung tulisannya, coba gabung. Lihat, ingin lihat. Lil muwazzaf. Jangan lil mu'a, lil muwazzaf. Muwazzafah, ya. Jangan kembali fafa lagi, kan sudah ketemu tadi ada li harfu jar. Lil muwazzafi. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Coba gimana jadi tulisannya? Tulisannya begini. Aduh. Begini, Pak. Oke, baik. Baik, ayah sada Saidah di intihai munaqashatina ma'a as-sayyid Jodi intaha darsuna al-yaum. Intaha darsuna al-yaum. Ba'da dhalik nahnu natlubu min samahatikum alaikum jadi min takarrumikum jami'an an taktubu khamsa jumalin arabiyah tastakhdimu ibarah ala wa tastakhdimu ibarah li. Ala bimakna harus, wali bermakna boleh. Nah, ibu bapak sekalian, silahkan ditindaklanjuti latihan ini ya, ditindaklanjuti latihan ini dengan membuat, tadi ada yang sudah store 1, berarti ada 4 lagi, ada juga yang belum store sama sekali, berarti siapkan 5 kalimat berbahasa Arab yang menggunakan ala bermakna harus dan li yang bermakna boleh. Al-hadza mafhum? Bisa dipahami Ibu Bapak sekalian? Mafhum. Pak Guru. Alhamdulillah. Asallahu ayyamana bima 'allamana jami'an. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Wa fi nihayatid dars ayuha sada wa sayyidat al-kiram, fi nihayah hadzal dars haya nashkurullah ala hadhihi al-fursah wa ala al-ulum allati ta'allamnaha fi hadzal yawm al-mubarak. Syukran lillahi subhanahu wa ta'ala bi qaulina hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala husnil musyarakah wal mutaba'ah wa ila liqa fi yaumil jum'ah al-muqbil. Hadza minni lil yawm. Astaghfirukum ala taqsiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, dikirim nggak ke grup Pak Guru tugas ini? Terima kasih Pak Ustadz.